Agak. Aduh. Jangan lupa ini udah hari Kamis, besok kita punya undangan pernikahan. Kamu udah siap? Itu Kostum? tuh. Tar dulu. Aku langsung pusing. Kenapa? Aku langsung pusing. Kenapa? Hari apa kita? Besok. Besok ini? Besok, iya. Acara. Pernikahan Tar kan, dulu. undangan. Kita dua harus Kemarin hadir. tuh baju batik udah kepake, baju formal udah, jas udah kepake. Masa sumpah aku udah habis ide banget. Lihat dulu, ini bagus nggak kira-kira kalau besok aku pakai ini? Ya bagus, tapi kan nggak mungkin juga saya pakai pernikahan pakai baju kayak gitu. Kondangan nggak Kenapa? mungkin. Ini bagus banget, keren Iya itu banget. bagus, keren banget. Sumpah ini kan tenun dan lurik tapi bagus. Tapi kan kalau di pernikahan masa kita kondangan pakai baju kayak gitu. Sebentar. Ada yang lain, kayaknya aku punya yang lain. Kamu belum punya kan? Nggak punya. Udah, aku sediakan buat kamu. Tahu lah, Bentar ya, pokoknya wait, aku harus ada. Tunggu. Ini Kamu ada sebagai mana ya? temen pendampingku besok pas kondangan, kalau kamu harus ada. Kalau nggak ada aku marah. Tada, udah Ya, ada aku tuh dua. marah. Kita berdua kembaran tuh kan, kuning-kuning, ada tenunnya, ada luriknya, bagus kan? Coba Bagus, deh, dicoba dulu, coba. bagus. Coba dicoba. Ini tambah maksudnya cakep. buat kita besok kondangan gitu? Iya, Oh kondangannya? iya kan? Oh iya. Aku perhatian banget kan sama kamu, sampai Baik aku banget cariin sih. loh. Aku juga nyariin kamu kok, tenang iya aja. sih. Aku coba dulu ya, Duluan, coba. Berarti besok kalau aku pakai ini, kau pakai yang itu? Iya, biar kembar kan. Biar kembar ya. Oke, ini bahannya apa sih? Selaras. Ini bahannya enak kan dipakai kan? Keren loh. Keren loh. Jadi kecakapan kamu langsung meningkat. Meningkat. Tuh, Ini bajunya berarti lurik, tenun, berarti besok kita kembaran kayak gini kondangan. Oke, Kalau tos gini dulu aku pede. Nah. Thank you banget. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang lain juga, aku kenal nih sama ownernya yang bikin Serius? ini. Serius? Berarti kita bisa langsung tanya-tanya juga nih? Bisa tanya, bisa langsung minta yang lain juga. Minta yang lain. Iya. Oke, berarti ada selain hanya baju. Ada baju, ada sepatu, ya kan? Ada tas juga, semuanya ada. Jadi besok kita bisa tampil memikat gitu Oke, kan. satu Dari set gitu ya? atas sampai bawah semuanya Oke, pakai baju head to beliau. toe-nya udah Head to siap toe, ya. oke? Nah, siapakah beliau? Nanti akan kita undang, tapi kita sapa dulu dong. pemirsa, Baik, ya kan? Ini aku kita taruh di sapa sini dulu. kali Boleh ya. taruh dulu. Ini aku pakai boleh kan ya? Langsung kita pakai? Aja, Langsung terus. oke. Karena aku juga pakai punya Baik, beliau. kita sapa Oke. terlebih dahulu. Salam super. Suara perempuan. Betul, dalam komunitas super ini kita akan menghadirkan sosok-sosok wanita yang sangat luar biasa hebat, tentunya di bidangnya masing-masing. Wow, kali ini kita akan mengundang seorang wanita yang luar biasa, multi talent, punya bisnis banyak banget, Oke. fashion, kuliner dan Wow, lain-lain. wow, wow, Ya kan? wow. Siapakah beliau? Kita lihat terlebih dahulu saja profil yang berikut ini. Ia terlahir dengan nama Purwati Ningsih di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Namun, karena pernikahannya, ia kemudian juga dikenal dengan nama Nining Suwarto. Sedangkan Koning adalah merek dagang yang ia geluti selama ini yang bergerak di dalam bidang fashion dan kuliner. Nining adalah panggilannya sejak kecil. Namun, kehidupan masa kecilnya sebagai seorang anak yatim piatu dalam asuhan nenek telah merajutkan berbagai kisah yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Salah satunya adalah Goning, nama yang disematkan orang-orang di sekitarnya untuk mengolok-olok dia. Nining kecil terus tumbuh kuat dengan gemblengan sang nenek yang selalu mengajarinya dengan kerja keras dan keyakinan iman untuk meraih apa yang diinginkannya di masa depan. Brand fashion Goning dan dapur Goning adalah buah dari inspirasi masa kecilnya yang serba susah dan menjadi objek bullying dari orang-orang di sekitarnya. Namun, justru nama itulah yang kini menjadi berkah bagi dirinya. Usaha yang ia kelola, baik fashion maupun kuliner, terbilang sebagai sebuah kebetulan dan kenekatan seorang Nining yang sudah beranjak dewasa di kota Yogyakarta. Bermula dari menjual batik tanpa modal barang dagangan serta toko, dan juga keahliannya dalam memasak, jadilah itu semua dunia usaha yang turut menghidupi banyak orang. Keberhasilan Mbak Ning memang tak hanya ia nikmati sendiri, tetapi ia juga senang berbagi dengan banyak orang. Kiprahnya di organisasi para wanita pengusaha merupakan salah satu sarana di mana ia bisa berbagi pengalaman serta motivasi untuk terus maju. Saat ini, Mbak Ning menjabat sebagai Wakil Ketua 3 IWAPI DIY yang mengurusi bidang perindustrian dan ekspor.
Selain di IWAPI, Mbak Ning juga aktif menjadi juri di berbagai acara fashion. Ia juga aktif menjadi mentor di berbagai organisasi ataupun komunitas untuk memberikan pendampingan dan motivasi. Wah, ini dia, sudah selamat hadir. datang. Selamat datang. Halo, apa kabar? Langsung kita pakai loh nih. Fik, Bagus banget loh. siapa? Ini Kenalin loh. dulu siapa? Ini lebih dikenal dengan nama Mbak Goning. Goning. Ya kan? Tadi kayaknya kenalan kita bukan Goning deh. Nanti kita nanya lebih lanjut lagi aja. Silakan duduk dulu. Oke, Ya, Mbak selamat. Nining Suwarto begitu ya. Kita Oke. lebih dikenal dengan nama Goning. Kira-kira kenapa namanya Goning? Nah. Namanya itu membawa berkah gitu loh. Membawa hoki. Karena di sini dapat informasinya yang dibenci yang membawa hoki. Ada yang dibenci membawa hoki. Bisa begitu ya. Begitu, kenalan dulu. Tapi ngomong-ngomong apa kabar? Manggilnya Mbak Goning ya? Iya, boleh. Sehat Mbak Goning? Alhamdulillah Waduh. sehat. Luar biasa hari ini. Aura entrepreneur tuh Iya. berbeza ya. Iya. Mudah-mudahan ntar tertular ke kita. Aduh, gitu. amin. Luar biasa. Jadi Mbak Goning ini dikenal juga sebagai seorang entrepreneur di bidang kuliner, Kuliner. terus juga fashion gitu. Betul. Ya. Ini pertama apa nih? Kuliner dulu, fashion dulu. Sebenarnya kuliner dulu. Oh, kuliner dulu. Tapi Iya. dengar-dengar selain itu ada dulu apa namanya travel agent, agent. paket Betul. wisata. City tour gitu ya. Jadi itu kayak semuanya diambil sama dia. Boleh. Oke, ceritain loh seperti apa Iya. kemudian perjalanan Mbak Goning menjadi seorang entrepreneur sejati. Silakan. Iya, sebenarnya bermula itu awal itu saya itu ngalir loh. Semuanya itu mengalir seperti air ya gitu ya. Waduh, enak Sampai ini. dari yang kecil akhirnya ke laut gitu kan. Dari yang sungai-sungai gitu kan akhirnya nanti berpusat di samudra gitu. Kepengennya seperti itu kan. Awalnya semua bermula yaitu ujuk-ujuk, icik-icik dan menjadi sebuah usaha. Ujuk, begitu icik-icik ya? jadi usaha. Iya, Kok bisa begitu ya? betul. Bisa begitu Iya. ya? Gimana ini? Dari awalnya itu memang mungkin ya saya itu di kehidupan keluarga itu mungkin kurang beruntung karena ibu saya meninggal di waktu saya masih kecil. Jadi saya dibesarkan oleh nenek yang betul-betul strong, betul-betul luar biasa. Cara menyikapi hidup sangat luar biasa, sangat legowo. Kita itu harus kalau di kehidupan itu kita itu jadi orang baik aja. Jadi orang Pasti baik aja. nanti feedbacknya akan kebaikan juga. Itu yang diajarkan oleh nenek saya. Dan ketika dulu itu bermula nama Goning itu, ya dari kecil itu karena saya tidak punya pelindung ibaratnya. Bapak saya kan langsung menikah lagi nih ya. Jadi saya hanya sama nenek yang tidak bisa membela, apa-apa suruh ngalah gitu kan. Tapi dari rasa ngalah itu ya ini, Goning ini. Jadi saya tuh dibully dulu itu. Dibully kalau dipanggil itu karena panggilannya kan Nining gitu kan. Dibulinya itu Goning, rasanya sebel gitu ya. Karena bulian dimanapun tetap bikin sebel Kok ya. nama aku Nining kok mosok Pilih dipanggilnya Goning. Goning gitu kan. Ini kok jadi semua itu kalau saya lewat ya itu Goning kayak gitu kan. Benci banget rasanya. Tapi sebuah usaha yaitu jadi suatu keberuntungan. Betul. Awal dari perjalanan saya semua itu dari awal keberuntungan dan itu tadi ijik-ijik ya Mbak ya. Jadi tiba-tiba kalau bahasa Indonesianya kan. Jadi waktu itu kan yang siapa sih nggak kenal dengan Pasar Beringharjo. Wah, ini Pusat pusatnya, fashion gitu ya kan. betul. Pusat fashion di Jogja. Jadi saya itu ketika tinggal di sini, saya ke Beringharjo. Terus saya beli waktu itu, inget banget 3 baju itu. Usia berapa waktu itu kalau boleh tahu? Ingat nggak? Waktu itu usia sekitar 25 tahun gitu usia. kan. Ya Kita masih masih bisa ya. iyalah. Bisa lah ya. Terus Oke. waktu itu kok kayaknya macem-macem gitu kan. betul, Terus betul. tapi masih belum terpikir bisnisnya. Terus ketika saya sudah punya anak gitu kan, 28 kayak gitu, 28-an lah saya ke Beringharjo lagi beli 3 baju ini. 3 baju tahu kan di Pasar Beringharjo itu semuanya lengkap. Waduh. Ya kan apa aja ada, cuman yang nggak ada apa? Kamar pas. Oh, nggak Ya bisa kan? nyoba di sana Kamar bener. pasnya kan nggak ada. Betul. Setelah sampai di rumah, waduh kok menceng ke sini, gini kan ya. Iya. Mungkin body saya yang kurang beruntung ini Betul, gitu kan. betul. Akhirnya waktu itu 2010 ya, saya jualan di Facebook. Di Facebook karena ini daripada sayang ya. Saya itu dari kecil memang diajarin itu Dibiasakan. tidak boleh membuang sesuatu Betul. gitu, apalagi makanan kayak itu dosa Mubazir, gitu kan. muspro itu nggak ya. boleh. Jadi saya jualan mulai di Facebook 3 baju itu.
terus laku nih. Ada yang inbox juga, Mbak emang jualan batik? Iya, gitu kan. Jualan batik namanya apa? Produk batiknya? Saya bilang apa ya gitu kan. Kok terlintas kebencian saya itu kepingin menjadi suatu keakraban ya. Betul. Saya bilang goning gitu. Langsung terucap. Nah, terus pesen, terus ada yang kulaan juga, terus ada bapak-bapak ini dari Surabaya. Itu bermula saya itu nekat ya, nekat yang mungkin bagi orang lain kok wani gitu Kewanen. ya, kewanen, iya bener, kewanen gitu ya. Saya sempat ada spill ceritanya ini, hebat banget nih kawanan. Kita dengar langsung ini, kawanannya seperti apa ini? Nah, jadi kewanennya itu kok saya bilang ada tokonya, saya bilang ada. Padahal belum punya apa-apa ini. Itu orang mau ngecek ya. langsung gitu ya? Modal aja nggak ada ibaratnya kan gitu kan. Betul. Kok ada di mana? Nah, saya itu ingatnya kan karena baru ya di Iya, Jogja. betul. Malioboro sama Jalan Solo. Saya bilang Jalan Solo, tahu kan Jalan Solo itu seperti apa. Di situ kan pusat keramaian, pasti mahal. Pasti gitu. mahal itu kalau mau sewa di sana. Nah, itulah terus bapak ini kan penilik sekolah di Surabaya, terus langsung bilang, ya oke Mbak, misal kalau saya nanti kan ada acara ke sana, 7 bis nih, gitu kan. Jadi benar-benar 7 bis gitu kan, wow gitu kan, wah 7 bis. Terus nanti saya dapat berapa persen? Oke, berapa Oke, persen kira-kira berapa didapat? persen? Apa keunikannya? Apa yang bikin kewanannya tadi? Iya, Ini kita nanti akan kita bahas. lanjutkan Betul. lagi ya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Super Suara Perempuan. Masalahnya Benar, kan, benar jadi ada banget. telepon dari Surabaya mau datang 7 bis, berapa persen kira-kira diminta begitu langsung berapa ya? Ini bentuk kewananannya seperti apa ini? Terlalu berani ini ya. Terlalu Jadi, berani seperti ya, apa ini? Saya bilang 30%. Coba. 30%. Itu komisi dari perhitungan mana ini 30% komisinya? Itulah. Padahal toko-toko terkenal waktu itu batik itu ngasihnya itu paling tinggi yang terkenal lah waktu itu Yang kan. gede gitu ya? Itu 15%. 15%. Lain-lainnya 10%. Itu salah Coba. ucap atau seperti apa sebenarnya? Karena ya itu tadi, saya itu tanpa riset, ya kan? Karena bisnis yang dadaan, masa dipakai apa? Ditanya masa kan nggak bonafit, betul, ya kan? 30% Wah gitu. ini kayaknya kok tidak bonafit banget gitu ya. Betul, tidak terpercaya takutnya. Jadi udahlah 30% gitu. Setelah dihitung-hitung masuk enggaknya, udah pokoknya jalan. Saya pokoknya sekarang PR-nya 6 bulan lagi harus punya toko. Yang di Jalan Solo nih. Nekat Karena kan? ngomongnya Jalan Solo dari Jalan Udah Solo. nyebut dua Ya kan? tempat paling ramainya Jogja. Saya yang berpikir itu apa? Untungnya nanti 7 bis datang. Saya tidak berpikir bahwa saya itu harus ngasih 30% tadi kan. Lupa. Namanya janji itu kan harus ditepati. Betul. Ya kan? Nah, setelah itu saya mulai pencarian harus Jalan Solo nih, gitu kan. Mulai pencarian di Jalan Solo. Namanya Jalan Solo, seputaran Jalan Solo mintanya setahun 25 juta. 30 juta. Uangnya kan nggak ada. Nggak ada. Namanya tadi itu Modal dadakan tadi. modal nekat gitu kan. Akhirnya sampailah di Jalan Solo yang memang Jalan Solo itu sebenarnya ujung-ujung juga Jalan Solo gitu kan. Jalan Solo itu di Kalasan. Waktu itu kan habis 2006 gitu kan, habis gempa ya. Betul. Banyak toko-toko yang rusak. Saya berpikiran cobalah saya itu bilang ke Pak yang punya toko rusak itu, mungkin murah gitu. Tapi benar-benar tepat ya, insting saya itu tepat. Di situ ada yang lagi bersih-bersih, saya tanya Pak ini yang punya Bapak bukan? Oh bukan, sebenarnya ada, itu di belakang. Nah terus sama Bapak itu saya bilang, Pak boleh ini saya sewa? Bapaknya bilang, waduh saya nggak punya uang untuk memperbaiki. Iya, untuk Baik, memperbaiki itu saya nggak ada uang Pak, gimana kalau saya modalin? Itu, waktu itu zamannya SMS ya, belum WhatsApp. Saya kasih nomor saya, Pak ini kalau memang nanti berubah pikiran, boleh Bapak nanti WhatsApp saya. SMS gitu. Baik. Singkat cerita berarti akhirnya bisa menggunakan lokasi itu dengan harga yang murah. Iya. Dan akhirnya si yang dari Surabaya itu ya akhirnya Iya, datang benar-benar datang. membawa 7 bis. 7 bis, bahkan lebih. Bahkan lebih, Iya. dan itulah awal mulanya Awal mula. akhirnya menjadi sebuah, oh ternyata ini enak juga gitu, mungkin Ya, seperti itu ya. Rezekinya luar biasa ya tadi seperti dibilang kan, kayak Betul. semuanya langsung datang Iya, gitu kan. Wah. walaupun awalnya kalau bisa disebut sebenarnya reseller ya, karena barangnya dari Iya, beli, dari yang luar beli dulu. awalnya. Beli Iya. yang penting punya toko dulu, Iya. langsung hadirkan tamu gitu ya. Baik, tapi kan di sini kan juga mendengar bahwa selain dari kuliner, dari fashion juga ada kuliner juga. Betul. Apa enggak ini apa dalam tanda Repot gitu kutip ya. ya repot gitu ya?
Alhamdulillahnya enggak. Saya punya tim kuliner yang luar biasa. Dan sampai sekarang sudah 16 tahun masih bekerja dengan saya. Wow, 4 orang loyal itu. sekali. Kalau kuliner ini di kuliner apa nih? Spesifiknya? Awal yang pertama sekali itu di Janti. Kita Janti. itu jadi menyediakan untuk mahasiswa-mahasiswa sekitar gitu. Situ kan ada kampus ya. Jadi di situ ada bakso, makanan ringan lah baik. gitu kan. Jadi dengan saya itu datang itu setiap Jumat. Hanya ngecek setiap Jumat. Jadi ada yang masak sendiri, ada yang sudah berjalan lah ya. Iya. Baik, jadi memang sudah banyak sekali. Cuman ini ada yang menarik juga nih Kak Vika ya, bahwa ternyata selain menjadi entrepreneur ya, pengusahawan, juga pernah mengisi-misi jadi mentor, ikut festival dan juri. Dan pernah juga mengisi di Lapas. Masyarakatan wanita. Iya, Ini betul. bagaimana Dan ceritanya? bagaimana pengalamannya waktu itu? Ini orang tuh Coba. pada gak mau masuk penjara, Nah, ya, beliau langsung- yang ini mau dengan sukarela masuk penjara, dalam tanda kutip ya, berbagi. Seperti apa tuh ceritanya, boleh Iya, jadi disampaikan? awalnya gini ya Mbak, waktu itu kan ada kita itu bakti sosial namanya. Betul. Dari sebuah organisasi wanita tempat saya bernaung ini ya kan. Jadi ada Baksos namanya. Baksos, kita di bakti sana sosial, betul. bakti sosial awalnya, terus kenalan-kenalan, terus sama yang pegawainya, Ibu Nining bisa enggak sih kalau ngajarin kita untuk bakery-nya, untuk riasnya, baik. untuk fashion. Untuk saya bilang, bisa yang mana? Saya bilang bisa semua. Gitu kan. Terus Ini kayak apakah ini juga modal nekat tadi bilang bisa semuanya? ya karena proses belajar Karena itu. proses ya, Iya. betul. Terus akhirnya ya sudah, Bu, nanti untuk tanggal ini untuk rias awal gitu. Padahal saya tuh nggak bisa ngerias loh Mbak ya kan. Nah, gimana Tuh kan. caranya gitu kan. Tapi yang di Yang penting ya, iyain dulu, bisa Iyain dulu, belajar ya. saya belajar di jalan Itu gitu jadi ya. apa ya, pelajaran juga untuk kita Betul. gitu ya. Jadi Oke, lanjut. karena yang dibutuhkan itu rias dulu gitu kan. Rias dulu ini Buning, habis ini terus kuliner, habis ini pelatihan untuk jemputan kayak gitu kan. Oke, ya udah Juga nggak belum bisa apa-apa. jemputan, jangan-jangan. Jemputan sudah bisa Oh, dong, sudah Mbak. bisa. Kira modal nekat lagi ya. Ya jadi Oke. terus akhirnya ya udah saya itu cari temen yang bisa. Kamu enggak pingin punya pingin dapat sodakoh enggak, kepingin dapat pahala enggak, ya mau banget. Terus saya ajak ini gitu, tapi ini gratisan loh, kita kan berbagi. Dia bilang, Betul. oh enggak apa-apa. Nah dari situ, tapi sebelumnya masa sih yang ngajak tuh nggak bisa ya. Saya mau diajarin dikit-dikit, cara bikin alis lah, cara akhirnya diajarin sama teman. Dan akhirnya 3 kali kita pelatihan untuk merias. Dan itu menjadi pengalaman juga ya. Iya. Saya ada beberapa dokumentasi yang sangat menarik menarik juga juga. Saya sebenarnya pengen di lihat sini. seperti Saya apa. boleh melihatkan selain ada saya bawa tasnya, ini juga Iya, termasuk Gonings. produksinya juga ya. Ini yang juga Nanti lucu besok banget. kita bawa juga ya. Kita bawa buat kondangannya besok ya. Nah, Ini ada banyak sekali untuk apa yang sudah menjadi Fashion show nah, disabilitas. fashion show Menarik disabilitas. ya Ini ya. pas apa ini, Mbak? Itu acara di KR, kebetulan kita itu kerjasama gitu kan. Karena biasa kalau model itu kan sempurna ya, Iya. tinggi langsing. Sudah terlalu biasa kalau gitu. sempurna. Udah biasa. Nah kita itu ingin meningkat bahwa mereka itu bukan orang yang nomor sekian. Betul. Mereka juga tetap kita sama dengan Masih bisa kita gendong Iya. juga Jadi ya. memang kebaikan dari Mbak Goni ini yang kemudian membawa rezeki begitu Iya. ya. Saya lihat di Itu sini luar banyak biasa. sekali ya, apa kelas Apa ini? berbagi, Kelas berbagi. berbagai hal yang sosial yang dilakukan oleh Mbak Iya. Goning sendiri ya. Iya. Ini salah satu contohnya adalah apa ini? Itu Dinas Sleman dari Dinas Sleman. Oh, Iya. ini Sharing juga gitu ya. Next. baik. Rumah Sebenarnya kalau nggak UMKM. salah, saya melihat ada fashion show juga. Ini baju-bajunya juga, hoodie. Ini baju pas setelah COVID. Setelah COVID kemarin. Iya, kita boleh keluar ya, terus dengan saya tuh mengeluarkan baju ini setelan karena awal-awal COVID kita baru boleh untuk olahraga ya. Iya, betul. Jadi saya mengeluarkan ini. Tapi wow, bagus semua kayaknya. Bagus Wah, semua ya, kostumnya Wika ya. Bagus deh. Tapi ngomong-ngomong terinspirasi dari mana sih Betul. fashion dari Mbak Goning ini? Sebenarnya saya tuh tipe orang yang perempuan banget gitu. Kalau dikembari pasti nggak suka. Banyak. Memang kalau lihat tuh ada yang unik aja. Ini di belakangnya tuh unik banget nih. Belakang bajunya Mbak Goning ini. Biar kayaknya nggak ada yang begitu orang lihat nyamain. langsung pengen Nggak beli ada loh. yang nyamain. Betul. Terus namanya perempuan itu pasti kepingin selalu jadi pusat perhatian. Iya nggak sih Mbak? Betul dong. Tahu banget kan ya. Jadi dari berawal dari situ kok kalau beli baju selalu saya jalan-jalan entah itu yang mahal, entah yang murah selalu ada sama jadinya terus mau papasan balik gitu ya Mbak. Nggak jadi. Nggak jadi ya. Nggak pede. Gitu kan. Jadi dari situlah saya terus bikin baju nih. Awalnya ya dari toko saya itu pelanggan itu bilang, "Mbak ini kok gini?" Saya bikin kandong yang berbeda. Dari situlah terus mereka akhirnya
kok banyak ya yang seperti saya, seperti apa ya, punya nggak mau tidak pengen dikembarin, betul. kepingin istimewa Punya gitu kan. signature sendiri. Iya, seolah-olah orang tuh, oh itu kok desainnya gitu. Kalau yang lihat sekali kok masih penasaran, gitu kan. Iya, betul. Langsung balik. Terus sering loh Mbak, aku itu kalau pakai bajumu, desainmu itu di mana-mana orang melihat Jadi sampai 3 perhatian ya? kali. Betul. Iya betul. Pusat perhatian. Pusat perhatian, bener banget. Harapannya kayak gitu. Ininya ya, apa namanya, nikah ya. Iya, benar. Jangan sampai nyaingin tapi ya. Baik. Tapi nanti sebenarnya masih banyak banget hal yang pengen kita ulik juga sebenarnya ya. Tapi kayaknya kita harus jeda terlebih dahulu nih ya. Oke, Nanti kita akan pembahasannya. sambung lagi tentunya di Super Suara Perempuan. Oke, kalau berbicara tentang bisnis kan kemudian juga ada saingan-saingan gitu ya. Bagaimana kemudian bisa bertahan di dunia bisnis. Terus untuk seorang perempuan apa yang harus dimiliki untuk bisa bertahan? Apalagi gitu, perempuan di harus bisnis seorang entrepreneur? menerjang dunia bisnis yang mungkin Belum juga lagi Jogja membagi waktu antara membagi keluarga waktu ya, juga. domestik dan juga apa namanya kegiatan sebagai seorang entrepreneur itu tetap Terlaksana dengan terlaksanakan yang baik. baik gitu. Iya. Alhamdulillah ya, kalau apa sih yang bisa dilakukan untuk perempuan ya gitu kan. Sebenarnya banyak banget. Perempuan itu nggak usah males sedikit pun ya, maksudnya sedikit aja kita gerak sebenarnya menghasilkan. Betul. Terus bisnis juga, kalau saya itu ngajak orang itu selalu, nggak punya modal. Aduh, kenapa sih selalu bilang nggak punya modal? Nggak Awalnya pakai selalu merasa modal. terpentok modal ya Iya, biasanya. nggak pakai modal aja bisa kok. Kita itu misal modal foto, ya kan, modal foto aja jualin punya orang. Setelah orang transfer, kita kirim untuk pembelian. Habis itu yang kayak saya lah, dropship kayak gitu kan bisa. Nanti kita yang mengirim. Pokoknya jadi perempuan intinya itu jangan males, harus mau belajar. Betul. Jangan pernah menyerah. Betul. Lingkungan apapun itu adalah yang membentuk itu kita sendiri. Kalau lingkungan negatif, ya otomatis kita harus positif. Terus persaingan itu bagi saya itu tidak pernah ada persaingan. Karena semua yang bersaing itu saya jadikan teman. Misal, Saling sharing, belajar begitu Tapi ya. ini juga yang menarik juga, selain tadi udah ada prinsip-prinsip yang luar biasa, bagaimana perkembangannya sekarang untuk mengembangkannya untuk dari Goning ini sendiri ke, apakah sudah sampai luar negeri atau seperti apa? Alhamdulillah sebenarnya dari mulai 3 tahun pertama itu saya sudah ekspor, tapi belum yang kontainer kayak gitu. Alhamdulillahnya keluarga saya multicultural ya, jadi ada yang tinggal di Australia, ada yang di Dubai, ada yang di Italia. Itu suatu keberuntungan. Kayaknya semuanya beruntung kalau cerita sama Mbak Goning ya. Beruntung awal mulanya, beruntung ekspansinya. Dan yang bikin beruntung lagi tadi sebab ngobrol-ngobrol di notanya itu ada tulisan apa coba, boleh di-share? Ini yang buat beruntung apa itu? Boleh ceritakan juga ini. Menarik ya. Itu jadi setiap customer saya itu kalau habis saya kasih notanya itu selalu bilang, Mbak kok jadi selalu kalau dikasih nota itu kepengen cepet transfer. Kok bisa? Saya kalau dapat nota nanti dulu lah, duitnya buat nanti gitu kan. Ini langsung gitu. Ya karena di situ itu ada doanya. Jadi mohon kirim bukti Rekening ini transfer gitu. Terima kasih. Semoga selalu dalam kesehatan, berkah, barokah, murah rezeki. Amin. Wah, jadi belum Seperti mulai itu, aja udah sudah didoakan. Didoakan. Gitu. Jadi orang pengen buru-buru langsung transfer, bener kan? Betul. Oke, ngomong-ngomong soal keluarga, keluarga juga menjadi support system yang luar biasa tentunya ya. Seperti apa kemudian support dari suami, anak-anak gitu? Ya, alhamdulillah suami support sekali, anak support sekali. Kalau anak cuma mengingatkan, paling kalau berangkat hari ini pergi kemana mah, hari ini keluar enggak, itu aja sih. Terus kalau pulang jam berapa gitu. Kalau suami sih karena sudah punya, paham ya sudah paham. Kalau yang penting pamit kayak gitu, Betul. sudah. Gitu. Pamit berarti aman sudah, Iya. sudah percayalah si istrinya ini sudah ngapain aja karena sudah terlihat buktinya gitu ya. Kalau berbeda juga ini kan tentunya tadi disampaikan juga bahwa ekspansi dan segala macam itu sangat luar biasa sekali. Nah mungkin nih untuk hal yang bisa dicontoh oleh wanita atau perempuan di luar sana nih untuk bisa nih kalau dibilang tidak harus modal dulu, semuanya bisa untuk dicontoh, apa untuk saran-saran untuk teman-teman yang di luar nih? Ya gini, intinya itu yang penting kan kemauan ya Mas ya. Kemauan. Kemauan kita itu untuk maju, untuk mendapatkan sesuatu itu harus usaha. Nah, tanpa modal itu loh kan. Misalnya Mbak Goning gitu, aku dong mau usaha, itu aja ya, minim itu aja. Mbak aku mau usaha, ya udah saya kirim foto-foto. Setelah itu mereka jual, monggo mau di harga berapa.
Saya kasih harga reseller. Kita kerjasama. Boleh, Boleh, kita boleh langsung banget. kerjasama sekali Iya. kayaknya ya. Ada yang mau ditanya lagi nih? Mungkin ini saya pengen penasaran dengan suka dukanya ketika kemudian Terakhir ya. cemplung gitu ya, nyemplung di dunia fashion atau Iya, menjadi seorang entrepreneur, seorang wanita yang berkarya begitu. Baik, singkat aja. Apa suka dan dukanya? Sukanya itu kadang kita SDM kita ya, maksudnya dari mulai penjahit atau mulai kadang kayak masih lelet atau gimana, tidak sesuai pesanan gitu. Itu dukanya ya? Iya, duka. dukanya. Sukanya? Sukanya itu banyak banget. Kita punya teman, Baik. kenal dengan, nah ini ya. Baik. Bener-bener kita itu di situ itu juga bisa setelah kok bisnis ini tambah ini karena Baik. teman. Karena teman ya, Iya. relasi Dan ini pokoknya semuanya. Iya, Mbak Goni ini betul. selalu positif begitu ya, Kelihatan vibrasinya terusnya. positif, jadi rezeki itu pokoknya masuk terus ya. Ini menjadi salah satu inspirasi juga tentunya untuk kita berdua, para wanita-wanita juga yang ada di Yogyakarta dan juga Indonesia tentunya. Betul, Kay. Terima kasih banyak, nanti kita pengen ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi, belajar lagi dari Goni dan juga pengen jadi Di waktu yang lebih reseller. luas tentunya Iya. ya. Baik, terima kasih Thank you. sudah hadir juga Iya. pada kesempatan hari ini, dan pemirsa itu tadi episode yang sangat luar biasa dengan Mbak Goning untuk pembahasan dan wanita yang super Yes. kali ini. Jadi jangan lewatkan ini dia untuk akhir kita di Suara Perempuan kali ini. Dan tentunya terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super suara perempuan.